it's going to be fun kalau lo ngomongin soal musik ya, and then kuliner atau any kind of sport gitu, karena di situ memang lu banget. Kayak kita ngomongin soal kepindahan Ronaldo ke Arab Saudi, you know what? Semua liga Eropa tuh udah bener-bener melek banget. Gila ya, dengan pengaruh seorang Ronaldo, semua mata dunia bisa tertuju ke liga Arab Saudi. Itu tuh namanya value guys. Nah, kita ngomongin value-nya politik sekarang. Buat lo Gen Z milenial, menurut gue tuh kayak lo nggak mentok aja di kekinian banget tanpa ada mau ngomongin politik. Karena politik itu menurut gue itu mewakili semua bidang. So hari ini gue bakal invite seseorang yang menurut gue spesial. Dia adalah calon leader milenial, ketua DPD Nasdem Purwakarta. Siapakah dia? Please welcome Bapak Lutfi Bamala. Hai, Pak Lutfi, apa kabar? Alright, kita ngomongin banyak sama Pak Lutfi, pasti programnya tentang regenerasi ya Pak ya? Yes. Jadi kalau anak dulu ngomongin politik, menurut gue sih Pak udah kayak jago banget. Kayak kita lewat abang-abang beca tuh, kalau udah denger ngomongin politik jago banget. Ya. Terus orang-orang lagi catur ngomongin politik jago banget. Ya. Tapi anak milenial Gen Z ketika dia Instagram, TikTok, atau sosial media apapun, andai dia nggak ngomongin politik, nah ini yang harus kita kejar supaya mereka bisa melek. Pak Lutfi sebagai next leadernya milenial, kira-kira setuju banget nggak kalau anak milenial Gen Z itu melek politik, Pak? Ya hemat saya memang hari ini anak muda, kaum milenial ini udah saatnya melek politik. Harus banget ya? Harus banget. Harus banget. Karena kalau kita flashback ke belakang, bicara tentang kekuasaan. Bener Pak. Atau bicara tentang urusan, atau bicara tentang keinginan, anak-anak muda, ataupun masyarakat pada umumnya, kan sangat berbeda sekali. Bener. Sangat berbeda secara sekali. culture-nya ya? Yes, betul. Kalau dulu kita bicara ada urusan si A atau si B atau ini keinginan ini, tuh cukup bawa apa namanya ya, bawa jagoan-jagoan yang bintang-bintang itu urusannya kelar. Oke. Tapi sekarang bos, hari ini alamnya sudah berbeda. Nah, maka sudah seharusnya, sudah sewajibnya anak muda Indonesia, mobil khusus Purwakarta atau Jawa Barat, sudah saatnya kita melek politik. Setuju. Karena masa depan bangsa hari ini ada di para politisi. Lalu kita mau menentukan masa depan untuk hanya berdiam diri atau turut serta menentukan masa depan di tangan kita. Jadi gue sih yakin kalau anak-anak muda udah sadar politik, melek politik, terlibat langsung dalam politik, maka dia terlibat dengan kemajuan bangsa ke depan. Wow. Gitu, bro. Alright, itu first statement dari Pak Lutfi. Tapi kita ngomongin sejarah dulu ya, karena ntar bro, mau minum dulu bro. Oh minum dulu, siap. Kering ntar lo. Siap Pak Lutfi. Kering. Pak Lutfi sambil nunggu minum. Siap. Karena gue tau banget Pak Lutfi itu basicnya adalah entrepreneur ya, pengusaha yang sebenarnya kalau nggak usah terjun ke politik, lu udah nyaman. Tapi apa kepedulian seorang Pak Lutfi akhirnya mau terjun ke politik yang sebenarnya notabene orang awam tuh melek, oh gila kok pusing banget gue di politik gitu. Apa yang mendasari Pak Lutfi akhirnya gue harus terjun ke politik supaya bisa lebih bermanfaat banyak. Karena kalau pengusaha doang lu hanya membawahi misalkan 10.000 karyawan, tapi ketika lu jadi leader, man, come on, seluruh Purwakarta gitu harus benar-benar menjadi tanggung jawab kita. Gimana tuh Pak? Gue cerita dikit ya. Iya boleh Pak. Gue cerita dikit. Memang begini bro. Dulu gue pikir gue masuk ke dunia politik ini tersesat. Awalnya gitu? Bener, sumpah. Gue pikir dulu gue masuk dunia politik ini gue tersesat. Karena tujuan gue waktu itu sederhana sekali. Karena gue pikir cita-cita orang tuh semuanya sama. Bro minum bro. Kita minum dulu ya, biar enak ceritanya. Biar santai guys ya. Lu yang nonton kita juga boleh share nanti di Instagram atau TikToknya ya. Siap. Jadi gini bro, gue pikir dulu gue masuk politik ini tersesat. Karena sederhana, pada waktu gue sekolah, gue disekolahkan oleh orang tua gue. Terus gue juga diharapkan oleh para tetua gua atau para sesepuh yang ada di keluarga besar gua, sederhana aja sih. Bagaimana caranya hidup besok berhasil. Ya kan? Ya simple ya. Ya simple. Stepnya tuh simple aja terus gitu. Lo kalau pengen makan atau punya keinginan ya nggak susah-susah banget, lo bisa beli. Cukup buat beli ini, cukup kalau pengen ini, cukup aja semuanya. Nggak ngerugiin orang. Nah, singkat cerita, jadi gue punya pengalaman yang memang sedikit unik. Dulu itu sekali lagi gue ulas, gue pikir dulu gue masuk politik ini tersesat. Benar. Kenapa? Karena memang hemat kita dulu ya. Mikirnya ya Pak ya. Pikir kita nih cita-cita manusia ini sama Pak. Sama semua orang, dari mulai anak band, anak skate, anak BMX,
para alim ulama, para kiai, para ustadz, terus para ustadzah, terus para aktivis-aktivis, semua sama cita-citanya. Sederhana aja, muda gaya, tua kaya, mati masuk surga. Dan itu manusiawi banget. Iya kan? Umum. Semua cita-cita manusia itu sama, bro. Host juga, Pak. Betul. Host juga. Host juga. Muda kaya, muda gaya, tua kaya, mati masuk surga. 3 step tuh. Iya kan? Semua sama. Tapi semua itu perlu proses. Nah, satu ketika gue merintis usaha, gue mainkan di bidang otomotif. Cuman maklum naluri muda gue ini terlalu kencang pada waktu itu ambisinya. Akhirnya gue terpleset. Bisa karena terpleset mismanagement, atau memang karena gue terlalu belagu, atau ambisius waktu itu. Padahal posisinya pada waktu itu masih aman banget. Jadi gue pernah turun 2006 sampai 2015. Dulu gue main di dunia otomotif. Gue sempet balap gitu, Pak? Dunia balap gitu, Pak? Gue jualan. Lebih senang gitu ya? Gue lebih senang bisnis. Artinya ada trading, ada trading. Nah, dulu gue sempat punya showroom. Showroom, bahkan gue kan lahiran 82 nih. Di 2009 dulu gue pikir itu masa keemasan. Jadi usianya yang nggak terlalu tua-tua banget, tapi showroom gue dulu udah 2. Alhamdulillah. Yang pada awalnya gue nggak punya apa-apa. Gue berangkat dari rumah, gue pikir cuma dibahanin koper, itu pun minjem dari mak gue, terus dibalikin lagi. Sebelum showroom itu? Sebelum. Jadi gue bukan terlahir dari anak orang kaya, atau gue nih sadar diri aja, kita ini perintis bukan pewaris. Asik. Jadi, ya kan, kita ini perintis bukan pewaris. Nah, akhirnya gue coba terus berjuang, terus menekuni konsisten di urusan bisnis, karena gue senangnya usaha, jual beli dan seterusnya. Nah, lagi otomotif itu ya? Ya waktu itu karena yang tadi teh akan muda gaya, jadi kayaknya kita nih anak-anak muda kalau jualan mobil kan bisa gonta-ganti mobilnya, jadi pantesan gaya. Gue lihat SLK. Lu bisa buka itu. Doors, bro. Jadi kalau jualan mobil satu memang transaksinya besar. Sehingga kelipatannya cepet ya. Ya gitu. Yang kedua yaitu masuk tuh dalam genre yang muda gaya itu. Di situ. Jadi gua anak muda. Di semua pasar tuh dapat gitu ya di situ gitu ya. Kan. Terus secara prestis juga keren lah ya. Nah, umur 27 tahun pada waktu itu ya kita sudah mengelola bisnis itu. Dan gue pikir gue nih orang yang antipati terhadap politik pada waktu itu. Awalnya tuh nggak aware banget ya, Pak? Cuek banget aja gitu ya? Sangat cuek, dan gue nggak peduli mau siapa pimpinannya, yang penting jualan gue laris. Iya kan begitu. Iya, otak bisnis banget. Betul. Yang kedua, satu ketika gue disentuh sama Allah nih, gue diingatkan karena dulu gue terlalu mungkin nakal banget. Sehingga lupa daratan dan terlalu ambisi. Jadi ambisi mengalahkan akal sehat itu memang ini dia. Parah loh. Dan nakalnya katanya Pak Lutfi nakal positif. Ada 2 nakal tuh, Pak, negatif sama positif. Emang ada ya? Ada. Buat lu positif, Pak. Amin. Buat lu positif. Kalau bisa diambil positif, positifnya apa? Jadi pelajaran. Jadi pelajaran, hikmah hikmahnya adalah. Nah, 27 tahun kita kelola uang yang cukup besar ya, di usia 27 tahun yang nggak dimodalin sama bapaknya, kita bisa menjalin kemitraan dengan perbankan, menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan finance yang pada hari itu cukup lumayan, putarannya sudah di angka nolnya ada 9 lah ya. Digitnya ya. Jadi lu bayangin aja, yang tadinya kita nggak punya apa-apa, lalu kita kejar ambisi yang muda gaya tua kaya mati masuk surga itu, on the track aja gue di situ. Dan itu gue pikir gue udah di jalan yang benar. Cuman kita juga lupa ketika kita ini tidak dibarengi spiritual yang baik. Nah, hancur bro, hancur, bener-bener hancur. Kenapa? Karena memang karena gayanya itu akhirnya gegayaan. Jadi banyak gaya. Akhirnya kita juga diingatkan sama Allah, disentuh, akhirnya ada turbulensi bisnis. Cuman parahnya pada waktu itu gue bukan celaka di bisnis yang gue alami atau yang gue kerjain, enggak, sama sekali enggak. Gue dulu celaka malah di bisnis lain.
Udah ada bisnis di bisnis lain. Yang ini yang lu fokusin aman gitu Pak ya? Yang sebetulnya yang kita fokus ini aman. Tapi karena ambisi mengalahkan akal sehat. Iya, karena digit lo udah segini, nah, akhirnya melebar gitu ya. Nah, begitu. Semuanya pengen instan. Iya. Padahal umur 27 lah ya. 27. Masih wajar sebenarnya naluri ini ya. Oke. 27, Bro. Ngeri ya. Lagi lucu-lucunya. Iya. Lucu-lucunya. Pas lu nengok dibilang gini, "Hai kamu" gitu ya. Iya, oke. Lu bayangin aja, dan gue antipati banget terhadap politik, juga gue antipati banget terhadap organisasi-organisasi. Yang gue cuman respect dulu satu aja. Karena di bidang gue businessman, atau gue coba menjadi pengusaha, atau gue juga seorang wirausaha, yang gue respect hanya satu organisasi, yaitu HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Karena di situ juga bidang banget. Betul, dan gue terlibat di sana. Dulu gue terlibat menjadi salah satu pengurus HIPMI juga, yang diketuai dulu sama Pak Haji Rustandi. Ya, Pak Haji Rustandi kita tahu orang Purwakarta, sekarang menjadi pengusaha rumah sakit yang cukup dikenal di Purwakarta. Betul. Dan di situ gue mulai denger-dengerin bahasan-bahasan tentang organisasi dan partai politik. Mulai ya? Mulai tersesat. Cuman ada yang lebih menarik ketika gue mengalami turbulensi bisnis di luar zona yang gue mainkan, gue expand di wilayah lain, ternyata itu gagal dan kita tertipu. Dulu banyak juga tertipu. Yang akhirnya ngerembet ke bisnis utama. Nah, akhirnya ngerembet, berdampak. Berdampaknya itu sebetulnya bukan karena jualannya lemah, tapi boring. Jadi bisnis itu memang ada trennya. Ada boring. Kita udah capek, udah boring. Kejenuhan lah ya Pak ya. Betul. Apalagi kita gagal bisnis, dapat ngumpulin dari sini, terus kita expand di sini. Ini gagal, ini boring. Padahal lu udah ngarep banget expect-nya ini bagus. Ini bagus. Biar di sini lu udah tahu gitu. Betul. Ini gua hatam. Iya, hatam. Ini buka celah baru nih. Betul. Taunya boom. Taunya gagal bisnis. Akhirnya mengalami kerugian, dan pada waktu itu kebetulan yang gagal bukan gue sendiri, tapi banyak orang, yang gagal, sehingga rekan lah ya. Ya banyak, melibatkan orang banyak bahkan se-Indonesia tentang investasi bodong. Ini sekarang rame lagi nih investasi waktu bodong. Itu awalnya lagi booming tahun segitu ya Pak ya? Betul, 2011-2012 itu gila lagi booming-boomingnya investasi yang gue sebetulnya pernah protes dulu ya sama leadernya, bahwasannya Pak ini kok bisnis lu nggak masuk akal. Dia cuma jawab, ngapain masuk akal, yang penting masuk rekening. Kan gila ya. Ambisius tuh. Gila. Itu pemikiran ambisius tuh ya. Nah, di situ ambisi mengalahkan akal sehat itu. Setuju gue. Parah. Bener Pak, bener. Akhirnya gagal bisnis, dan kita belajar dari orang sekitar karena korbannya banyak sekali, sehingga gue dulu sampai nggak sempet curhat sama orang karena gue saking dengerin banyak curhatan orang. Jadi orang berkonsultasi, padahal gue pikir gue ngomong sama siapa ya, kok mereka pada curhat sendiri yang bingung. Semua orang cerita. Lagi pusing. Iya. Tapi di situ jiwa sosialnya naik. Jiwa sosialnya meronta. Artinya mulai terbentuk ada rasa kepedulian satu sama lain. Nah, singkat cerita akhirnya gue datengin kawan gue, ngajakin terlibat langsung di dunia organisasi. Dulu pertama dunia organisasi yang dikenalkan sama gue Partai Nasdem. Dari awal tuh Pak? Dari awal gue udah diajakin Partai Nasdem. Yang kedua gue juga diajakin paguyuban. Berarti tahun berapa tuh Pak Lutfi? Itu 2011. 11 ya? Ya 2011. Lagi enak-enaknya jualan. Dan terus gue juga dikenalkan dengan salah satu organisasi masyarakat. Dan gue baca satu persatu, gue kaji satu-satu. Yang pertama gue pikir gue masuk partai politik, dulu keuangan gue lagi nggak bagus, jadi nggak mungkin juga. Gue bilang gue nggak bisa nih di sini. Terus akhirnya gue coba baca, ada satu paguyuban dan satu lagi organisasi LSM. Satu organisasi LSM dan paguyuban ini gue baca ADART-nya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ini gue baca. Kalau di situ udah ngerti ya? Udah paham. Anak bisnis. Kalau itu paham. Soal financial aman. Kalau di company profile kita ada tuh ADART itu di akte notaris. Lu bikin CP, lu bikin PT, lu ada tuh. Oh yang ini Om Rem, aman. Gue baca satu-satu semuanya. Walhasil akhirnya gue tertarik di dunia LSM. Karena menurut gua ini menarik karena LSM itu banyaknya menjadi momok masyarakat, tanda petik. Nah itu menjadi buat gua jadi sebuah tantangan. PR ya? Iya, jadi sebuah tantangan bagaimana caranya kita anak muda bisa merubah paradigma masyarakat terhadap LSM. Ngebalikin tuh ya? Nah iya, artinya
coba gua ngebangun di situ komunikasi sampai gua dimarahin sekeluarga besar gua. Gua dibilang lu gila lu usaha lagi bener, ngapain lu masuk LSM? Karena konotasi mereka terhadap LSM itu preman. Oke, waktu itu ya. Padahal gua nggak ada serem-seremnya apa yang mana ada gua disebut preman, gua nggak serem. Gua kan imut, bro. Panggilan turun aja udah hai kamu, gila, serem dari mana ya? Gitu kan. Nah, akhirnya gua tertarik, gua tertantang mengisi daripada gua gila pusing mikirin gagal bisnis ini. Dulu angkanya lumayan bos, hampir 1,8 miliar. Dulu 1,8 miliar 2011 lu bayangin aja. Iya. Gila sih itu. Wah, stres juga. Nah, walhasil singkat cerita akhirnya gua masuk ke dunia LSM, coba gua dalemin dan gua banyak protes, banyak diprotes oleh keluarga besar gua karena notabene nggak ada di keluarga besar gua tuh terlibat dalam dunia LSM. Nggak ada yang begitu-begitu, nggak ada. Tapi gue tertantang nih, gue pengen masuk. Lu bikin gebrakan gitu ya Pak? Akhirnya gue coba desain ya banyak juga kekurangannya. Tapi kan itu merupakan satu tantangan, dasar awal. Ya dasar awal gue. Terus tantangan buat gue bagaimana caranya merubah paradigma masyarakat terhadap LSM. Be positif ya. Nah, wah lumayan prosesnya panjang sekali. Singkat cerita, nah gue ngebentuk jaringan dari mulai kepengurusan tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa. Bentuk semua Pak? Kebentuk Pak. Dari atas sampai dasar gitu? Semua, sampai dengan tingkat desa. Dan tetap gue masih dimarahin juga. itu berapa tahun prosesnya pembentukan itu? Setahun setengah lah sampai lengkap ya. Jadi 2013 resmi gue menjadi ketua LSM Kompak, Komando Penegak Keadilan. Dan di dari 2013 sampai 2014 gue diomelin sama keluarga besar gue. Dibilang lu gila karena bukannya lu fokus di bisnis lu, ngapain juga lu ngurus-ngurusin orang-orang begituan dan sebagainya. Gue nggak bisa jelasin ke mereka. Nah akhirnya gue ngebentuk jaringan. Di situ juga gue ingat kita kan juga sekolah bos. Sederhana saja, cuma kunci sukses kan sederhana. Dulu gue diajarin di kampus, kalau gue petik dirangkum nih, apa sih ilmu sukses menurut para ahli ekonomi? Ekonomi. Apa ilmu sukses menurut para ahli ekonomi? 3 aja bos, kuncinya. Kalau lu nggak terbalik cara mengamati dan menjalankannya, gue pikir itu ilmu pasti sukses menurut para ahli ekonomi. Yang pertama kemauan dan kepercayaan. Ya sepanjang lu mau capek, lu mau belajar, lu mau menggeluti. Karena itu gue lakukan di dunia otomotif. Gue kan nggak langsung punya showroom, gue jadi mediator dulu, gue ngoteng-ngoteng dulu sampai akhirnya gue membentuk manajemen, lalu mengajak kemitraan dengan berbagai pihak. Di situ kepercayaan baru ya? Di situ kepercayaan datang. Kemauannya jadi tadi dari nol. Kemauannya ada, maka link and match dengan kepercayaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, networking. Link kan? Nah, network kita terbentuk dengan baik, jaringan kita terbentuk dengan baik, maka bisnis itu berjalan. Lalu yang ketiga baru bicara modal. Ini yang terakhir nih, modal ini. Kadang-kadang nih kawan-kawan kita nih, teman-teman suka kebalik. Di awal dulu kadang ditaruh, itu akhirnya mereka nggak move. Jadi lu kenapa lu diam aja, gua nggak punya modal. Lu kerja, kerjaan lagi susah. Lalu usaha dong, gua nggak punya modal. Ntar udah dikasih modal. Beli juga? Gue mesti jualan apa? Mati, gue bilang lu. Karena mati. Kemauannya itu dulu. Karena nggak punya kemauan. Iya bener. Dia tiba-tiba modal, ntar udah dikasih modal, dikasih judul nih lu saya ini. Dia tanya terus gue jual kemana? Dia tanya pasar. Dia nggak mau bangun jaringan. Padahal di awal pertanyaan udah mau modal dulu. Nah ini yang menjadi salah. Akhirnya begitu gue ngebentuk jaringan, kok gue pikir kok sama ya. Sama halnya ketika gue membangun, merintis usaha gue di bidang otomotif dari mulai tingkat mediator sampai dengan gue menjadi owner, sama. Fondasinya sama, strukturnya itu aja. Strukturnya begitu. Jaringannya kebentuk. Habis itu baru bicara modal. Nah di dunia organisasi pada waktu itu gue punya kemauan, merubah paradigma, gue juga punya kemauan langsung turun ke masyarakat. Nah di situ gue tersesat. Banyak curhat, gue ngedengerin curhat orang, kok lu sedih-sedih banget sih, padahal gue juga lagi sedih banget pada waktu itu. Kalau dulu kan transparan Pak ya, oke masuk, sekarang curhat ya? Curhat, dia banyak masukin, mereka bercerita tentang kesedihan. Jarang sih memang orang curhat kebahagiaan tuh jarang. Dia curhat sama orang yang datang ke sana tuh biasanya ceritanya yang susah-susah. Sampai gue nggak punya ruang waktu untuk gue mikirin kesusahan gue. Padahal waktu itu gue lagi susah banget. Dia lagi kalau usaha lagi trennya turun banget. Dan mitra usaha gue pada waktu itu karena banyak perusahaan finansial, dia kan antipati banget terhadap LSM. Sehingga banyak yang berguguran. Sampai gue putusin gue tutup tuh yang namanya usaha otomotif.
Tutup tuh Pak, akhirnya resmi. Tutup aja. Tahun berapa tuh Pak? 2015. Gila itu, ini dirintis dari awal ditutup. Tutup sama gua. Karena gua bilang gua mesti ganti judul. Oke. Karena mereka nggak bisa sepaham dengan apa yang sedang gua geluti hari ini. Berarti ini episode baru lah ya? Ya, episode baru. Gua buka lembaran baru di dunia LSM. Gua banyak dengerin orang curhat, lalu ada keinginan gua coba bagaimana apa yang bisa gua kerjakan buat dia. Nah, di situ mulai. Dan tetap dimarahin terus. Bilang lu gokil, lu gila, lu apa yang ada di pala lu dan sebagainya. Gimana? Gue bilang ini dunia gue, lu doain aja deh. Mudah-mudahan ini gue bisa berhasil. Ini pressure dari keluarga ya? Betul. Nah, saya bilang gue punya keyakinan orang strukturnya sama kok, punya kemauan, kepercayaan, network, baru bicara modal. Nah, di sini coba gue beralih bisnis gua karena gue juga senang di urusan kontraktor, gue juga senang di dunia supplier. Jadi waktu itu gue ngejalanin bisnis di dunia kontraktor dan supplier tuh nggak perlu adaptasi yang lama. Itu sebentar-sebentar aja karena memang rumusnya sama-sama aja. Tahu aja udah gitu tahu aja dia ngalir. Akhirnya gue ngebangun di wilayah sana, alhamdulillah berhasil dan gue juga ngebangun dunia properti. Artinya gue bisnis perumahan juga, gue bikin perumahan permukiman buat masyarakat Purwakarta. Ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan juga tanpa mengurangi kegiatan gue yang hari itu sedang mendalami dunia LSM. Oke. Di sana gue kembali ke Pak Rustandi yang dunia HIPMI itu, lalu gue diajak masuk partai politik. Gue pikir gue tersesat dan semakin tersesat. Akhirnya gue masuk partai politik Nasdem. Udah habis itu gue juga diajak oleh penguasa Purwakarta Kang Haji Deddy Mulyadi untuk pindah ke Partai Golkar, dan ujungnya semakin tertantang dan semakin seru ceritanya, semakin banyak kemauannya. New life. Dan lucunya lagi pada waktu itu gua bersepakat dengan seluruh jaringan gua yang ada di LSM, yang gua sama-sama besarkan dengan kawan-kawan gua, bersepakat untuk bagaimana caranya berkompetisi di Pilkada Purwakarta. Yang lucunya, gua masuk Partai A, Partai B dulu kompetisi gua nggak pakai partai sekalian. Dulu tuh? Iya, waktu 2018 gue maju di Pilkada Purwakarta nggak pakai partai. Berarti itu netral ya? Sejarah baru di Kabupaten Purwakarta ada calon independen yang lahir dari masyarakat. Istilahnya itu independen? Yes, betul. Jadi nggak pernah ada tuh di Purwakarta calon independen yang lurus verifikasi di KPU. Tapi hari itu elaborasi kolaborasi antara para alim ulama dengan para anak muda. Dari mulai sajadah sampai alhamdulillah. Jangan haram jadah, nggak ada yang haram jadah, semua juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan akhirnya terbangun chemistry yang baik, membuat suatu gerakan besar di Kabupaten Purwakarta, melahirkan sejarah baru di Purwakarta. Ada calon pimpinan daerah yang lahir dari rahim rakyat langsung. Independen ya. Akhirnya di situ kita mulai kompetisi dan mulai melek politik langsung. Dan ternyata wah banyak banget manfaatnya. Kenapa gue masuk partai politik? Itu yang menarik. Nah ini dia nih. Nah karena gue pertamanya sering dengerin orang curhat. Lalu gue timbul gagasan-gagasan. Gue punya pemikiran-pemikiran yang gue jadi ketua LSM naik di mobil komando, gue teriak-teriak juga gak ada yang dengerin, bro. Maka apa caranya kita mengabulkan daripada aspirasi atau orang yang kawan-kawan kita dekat, orang sekitar kita yang dekat-dekat tuh punya kemauan tercapai. Ya satu-satunya cara adalah kita masuk langsung terlibat dalam politik praktis. Dan di momen politik praktis itu dalam artian nggak ada nilai bisnis banget gitu ya di situ ya? Nggak ada. Totally bermanfaat gitu. Gue coba pisahkan bisnis gue dengan urusan dunia di organisasi. Organisasi masyarakat dengan organisasi partai politik mirip-mirip. Jadi gue coba pisahkan kepentingan bisnis gue dengan kepentingan jiwa sosial gue. Nah artinya gue langsung turun. Nah di situ timbul banyak gagasan. Gagasannya tentunya karena ya gue merasakan banget betapa susahnya teman-teman pemuda Purwakarta atau pemuda Jawa Barat atau pemuda Indonesia hari ini terkait kesusahan cari kerja. Ya kan? Terus ngomongin bisnis, mereka juga kesusahan mencari mitra usaha yang ngemodalin mereka. Investornya karena jaringannya belum terbentuk. Nah di dunia organisasi dan dunia partai politik jaringan itu ada semua. Begitu. Bahkan sampai akhir ini kalau gue tangkap seorang Pak Lutfi yang akhirnya merasakan keberkahannya secara bisnis pun lu jalan tetap koridornya ada dengan new business ya kan, meskipun yang faktor utama bisnis dulu itu lu tinggalin ya Pak ya. Dan sekarang secara organisasi kemasyarakatan bahkan kepentingan umum dapat juga di situ. Alhamdulillah udah dapat. Banyak. Dan hari ini banyak juga gagasan gue yang belum
dikeluarin ya? Bukan yang belum terwujudkan. Terwujudkan. Jadi gue nih greget. Yes. Gue greget banget. Gue punya gagasan-gagasan yang gue pikir ini maslahat untuk anak-anak muda atau banyak manfaatnya buat anak-anak muda. Salah satu contohnya yang setiap gue kunjungan tuh hampir 80% gue ngumpul sama anak-anak muda. Mereka bro atau pak atau kang, gue masukin kerja dong. Itu parah loh, banyak banget. Kenapa? Ya banyak sekali masalah yang ada timbul dalam rekrutmen tenaga kerja dari mulai oknum sampai dengan susah banget. Nah di situ gue buat banyak gagasan yang hari ini belum tercapai. Alhamdulillah dari rekam jejak yang tadi gue laksanakan dan gue ceritain singkat-singkatnya aja ke lu nih. Hari ini gue dipercaya menjadi pimpinan partai politik di Kabupaten Purwakarta. Melalui proses tunjuk langsung, nggak pakai pemilihan-pemilihan, cuman di riset, nggak tahu mereka ngerisetnya kayak apa. Gue diundang, gue diajakin kembali ke pulang kampung ke Partai Nasdem. Kenapa gue milih Partai Nasdem? Karena mau lagi bergabung dengan Partai Nasdem karena di Partai Nasdem banyak anak muda. Anak muda yang bukan hanya melek politik dan sadar politik dan mau terlibat langsung dalam politik praktis, tapi anak muda juga yang berkecimpung di dunia bisnis. Keren-keren. Got it. Nah, ini sekarang gue pengen banget seberapa gregetnya ya nggak Pak Lutfi akhirnya ngomongin gagasannya itu yang mungkin di benaknya Pak Lutfi udah banyak banget. Kita sebagai orang media tuh harus support banget nih Pak, pengen support banget gagasannya Pak Lutfi. Tapi kita tuh mungkin bakal celahnya dari awal yang mungkin dari segi kreativitas anak muda dulu deh Pak. Pak Lutfi kira-kira yang ingin dikedepanin setelah nanti Pak Lutfi jadi pemimpin di sini. Amin dulu bro. Milenial bro, ya enggak? Lo kalau aspirasi milenial nggak mungkin sama kolonial kan? Iya Pak. Jadi kita harus satu jalan, satu napas, satu frekuensi istilahnya kan. Oke Pak. Dari segi kreativitas nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Siap. Nah, gue anak media, lo anak band, ya kan? Lo pengen sukses di situ dong, di bidangnya masing-masing. Lo anak skate, lo anak BMX, lo anak apa aja komunitas ini, gue pengennya lo tetap di situ. Nah, kita berkarya masing-masing dan kemampuan. Di sini Pak Lutfi sebagai leader memfasilitasi. Gimana Pak gagasannya untuk yang pertama begini? Tentunya ketika kita punya kemauan tidak serta-merta bisa seperti membalikan tangan. Proses tentunya kemauan yang akan kita wujudkan mimpinya butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Dan kalau bicara urusan kekuasaan, tentunya butuh kemenangan. Setuju. Jadi nggak bisa kita punya banyak impian kalau kita nggak menang. Jadi gue ngajak nih sama anak-anak muda Purwakarta, khususnya Jawa Barat dan Indonesia, bergabung dengan Partai Nasdem. Di sini partainya anak muda, dan di sini insya Allah kita bisa sama-sama mewujudkan impian kita. Amin. Catatannya kita berjuang, kita bersatu, jemput kemenangan. Kalau sudah berkuasa apa aja beres. Itu nggak perlu lagi nih gue balik lagi ke dunia LSM, gue pegang di mobil komando, gue teriak-teriak tentang kepentingan orang banyak. Tapi kita masuk dalam parlemen, kita juga kuasai di urusan wilayah kepemimpinan di eksekutifnya. Nah, Partai Nasdem membuka ini selebar-lebarnya buat anak muda. Buat anak muda Purwakarta, jadi buat anak muda Jawa Barat, buat anak muda Indonesia. Dimanapun Partai Nasdem saya yakin partai yang banyak dinaungi oleh anak-anak muda. Karena memang sederhana misinya. Dulu kan kita nih antipati ya terhadap partai politik. Kenapa ujung-ujungnya duit? Nah nih di Partai Nasdem politik tanpa mahar. Lu masuk Partai Nasdem gak usah bayar-bayar. Lu masuk jadi mau nyalek di Partai Nasdem juga gak pakai bayar-bayar. Materainya gue siapin. Ya kan? Tinggal lu aja mau bangun jaringannya, lu mau bangun kesungguhannya, lu tunjukkan kemauan lu dan bagaimana caranya menarik simpatik masyarakat supaya nanti ketika lu mencalonkan diri lu jadi pemenang. Kan begitu. Dan di sini juga partai yang mengusung tentang restorasi. Menarik bro, restorasinya di bidang apa aja nih Pak? Restorasi itu kan segala bidang. Restorasi itu yang dimaksud di Partai Nasdem, yang tadinya kurang baik dibikin lebih baik. Yang tadinya udah mulai mudah dicerahkan. Semua hal ya? Iya, artinya bagaimana caranya kita mengusung gerakan perubahan supaya Indonesia ke depan semakin hari semakin baik lagi. Nah, gregetnya, gue udah pernah nyoba bro, nyalon di independen. Memang di situ kita berasa hampa banget, berasa tidak ada kekuatan besar yang menjaga kita dalam gerakan-gerakan kita. Karena lu kayak pas jalan tuh, gitu ya. Orang lain kan dengan seragam partai politiknya, terus memang semua nggak balik, parlemennya juga punya orang-orang partai semua, nggak bisa. Kita maju di independen juga
hari itu berjuang terus sekuat tenaga tentunya sama. Nawacitanya dengan orang-orang partai politik sama saja, cuman kekuatannya lain. Kekuatannya beda. Kekuatannya lain. Kalau partai politik ini ada bapaknya. Kita nih kabupaten, ada provinsinya, ada strukturnya udah enak gitu betul. Ya. Dan itu jaringannya ke atas kuat. Tidak hanya di sini saja, tapi ke atasnya juga kuat. Maka gue pikir ya sudah saatnya gue mentotalitaskan diri. Kiprah gue di partai politik ya, alhamdulillah gue dikasih kesempatan menjadi ketua partai politik di Kabupaten Purwakarta. Dan saya yakinkan Nasdem besok, ketika Nasdem di Kabupaten Purwakarta menang ataupun Indonesia menang, gue bicara Purwakarta dulu deh. Gue kan pimpinan Purwakarta nih. Gue yakinkan besok ketika Nasdem menang di Kabupaten Purwakarta, yang pertama kita usulkan di parlemen adalah bagaimana caranya mengurangi angka pengangguran. Oke, that's the point ya. Poin pertama itu. Betul, dan itu semua harus dibuat aturannya. Perdanya harus dibikin, undang-undangnya harus dibikin. Nah, gue punya gagasan yang dulu sampai sekarang belum tercapai. Mudah-mudahan besok menang Nasdem, gagasan gue, insya Allah gue akan masukkan di parlemen dan itu dijadikan undang-undang supaya memudahkan anak-anak muda Purwakarta dapat kerjaan. That's point awal itu. Iya. Apa programnya? Mobbling Locker. Mobbling Locker. Yes. Jelasin nih Pak. Mobil keliling lowongan kerja. Jadi Mobbling udah nggak bagus, bro. Udah nggak bagus. Sekarang teknologinya sudah canggih. Tapi kan nggak sedikit juga anak-anak muda Purwakarta yang masih gaptek. Iya kan? Sekarang daftar online itu, tapi banyak bos orang-orang yang di pinggir sana yang ada tinggal di desa yang tidak semuanya melek digital. Padahal atau kuota udah di mana-mana ya Pak ya. Padahal handphone hari ini kan sudah menjadi kebutuhan sangat penting. Sudah sangat terjangkau. Lu kemarin ya, WA nih ada trouble. Bener. Berapa jam? Buset. Semua pun. Parah. Wah, parah banget. Bisnis stop. Bisnis juga ribet. Coba. Kan cuma ada ini, ada itu ya kan nggak bisa langsung dimutasi sesederhana itu. Nah artinya walaupun ya tetap anak muda juga harus melek politik, melek teknologi dan seterusnya. Tapi nanti kita sebagai orang-orang yang punya cita-cita mulia atau pengen memajukan wilayahnya masing-masing, kalau gua bilang Mobbling Locker ini adalah sarana efektif untuk menghantarkan atau melaksanakan amanah Pancasila Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan sosial harus terasa bagi kita seluruh rakyatnya. Termasuk nantinya orang-orang yang duduk di parlemen dari Partai Nasdem. Coba-coba aja lo kalau udah duduk nggak ngelaksanain ini. Saya berkomitmen tegas terhadap seluruh jajaran Partai Nasdem. Listen up bro, Kan besok kalau udah jadi itu Mobbling Locker harus jadi program utama. Mobil keliling lowongan kerja. Komit ya Pak ya? Komit. Udah komit banget. Jadi dihantarkan. Peluang pekerjaannya dihantarkan ke setiap desa. Nah, di situ kita bisa menghindari oknum daripada itu dia, Pak. Gue setuju banget ini. Ini oknum-oknum yang suka main di urusan tenaga kerja bayar-bayar tuh. Ini Pak Lutfi, gue potong dulu Pak. Tadi gue lurusin sedikit guys. Jadi kita nih anak muda, anak milenial, lo yang bener-bener masih bingung banget dengan politik ini. Nah kita Pak Lutfi datang sini atau sebagai pemimpin mau merubah mindset itu supaya politik itu tuh santai, politik itu asik, seru. Karena semua bidang itu di atas itu pasti ada politik. Betul. Nah otomatis lo kalau udah melek politik lo jadi tahu ternyata nggak sekejam itu, nggak se ekstrim itu. Buktinya bisnis bos, akhirnya tersesat di politik dan itu jalan yang lurus, ya kan? Nah, yang kedua sekarang program gregetnya itu adalah Mobbling Locker. Buat lo yang selama ini akhirnya mentok mau kerja kok susah amat harus ngeluarin modal, Pak itu gue denger banget. Kok gila nih orang kapan mau kerjanya kalau di modalnya udah harus 15 juta dulu lah, sekian juta. Di situ ya Pak? Ke ini lo, apa kegelisahan lo yang selama ini? Greget di situ. Gregetnya ya? Gak banyak juga anak-anak muda yang di lingkungan gue aja datang ke gue jadi korban oknum calon tenaga kerja. Gue sering ada yang dia udah gade ini, gade itu duitnya tuh kasihan juga nyarinya gitu ya. Dibayar lah ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Gilanya lagi kontraknya cuma 3 bulan. Yang keterima. Ada yang parah, duitnya hilang kerjanya kagak. Nah ini bahaya. Nah
Maka Nasdem berkomitmen besok ketika parlemen Nasdem menang di Kabupaten Purwakarta, kita akan usulkan mobbing locker harus jalan di Kabupaten Purwakarta. Ke setiap daerah, ke setiap sudut tentunya ya Pak? payung hukumnya harus disiapkan betul, lewat parlemen. Betul. Satu, kita akan mendorong pimpinan daerah. Mudah-mudahan Partai Nasdem yang menjadi tetap ada aturan di situ ya Pak ya? Amin. Yang pertama, kita akan buat peraturan daerahnya. Kita akan usulkan peraturan daerahnya bahwa harus ada ketegasan komposisi pembagian daripada kesempatan kerja. Yes. Yang pertama untuk orang Purwakarta asli. Putra daerah harus disiapkan porsinya. Didahuluin. Iya, contoh 70% untuk rakyat Purwakarta. 30% ini NKRI bro. Boleh. Jadi siapa aja boleh masuk ke kampung kita. Boleh. Silaturahmi ya. Boleh bebas. Orang mana aja boleh masuk ke kita. Cuman selaku pemegang kebijakan ke depan tentunya harus juga memperhatikan rakyatnya terlebih dahulu. Putra daerah dulu. Putra daerahnya sejahterakan dulu. Betul. Makanya dibuat komposisi 70-30. 70 orang Purwakarta asli, 30 silahkan orang pendatang. Toh memang tren kalau gue baca di riset survei pendatang di Kabupaten Purwakarta ini nggak lebih dari 22%. Jadi tetap masih besar nominalnya luas banget. Orang Purwakarta ya. Yang pertama lu bikin aturannya itu dulu. Kita akan buat perdanya bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Purwakarta 70% harus milik orang Purwakarta. 30% bebas. Lu mau online mau apa bebas. Yang kedua, sistemnya. Sistem bagaimana cara merekrut tenaga kerja. Kita ini punya dinas tenaga kerja. Kalau kita lihat nih, kayaknya programnya itu aja, padahal anggarannya miliaran loh. Serius Pak? Serius, lu cek aja, lu cek. Lu kan ada wartawan-wartawannya juga kan. Lu tanya deh. Ntar gue tanyain Pak. Gue tanyain Pak. Ya kan anggarannya besar itu. Anggarannya besar. Siap. Nah kenapa nggak beli sih? Kalau kita hari ini dipertontonkan, alhamdulillah, Pemda Purwakarta hari ini lewat program DBHP, dana bagi hasil pajak di setiap desa yang dibelikan ambulan. Kenapa sih ambulan hari ini ada di setiap desa? Ya sebetulnya itu dari DBHP, dana bagi hasil pajak yang ya dari rakyat juga. Dari rakyat, tapi itu kan menjadi sarana kemudahan buat masyarakat Purwakarta di setiap desa punya ambulan. Jadi kalau ada yang sakit cepat ditindak. Nah ini dalam bidang kesehatan. Nah, itu di bidang kesehatan. Nah hari ini apa salahnya Pemda Purwakarta atau masyarakat Purwakarta atau DPR mengusulkan itu. Mengusulkan itu, beli aja, anggaran juga banyak-banyak banget. Beli mobil berapa biji, misalnya 5 biji atau berapa biji. Jadi perusahaan nanti kita undang, ya kan? Kita undang, kita elaborasikan dengan dinas kita terkait, dinas tenaga kerja. Besok lu kalau butuh tenaga kerja lapor dulu bro. Lapor dulu. Nggak usah bingung kemana nyarinya. Jangan lu nanti kasak kusuk bawa kawannya juga yang dari luar apa. Ini banyak kejadian. Makan orang-orang sini ini agak kesulitan karena memang sudah dikuasai mereka. Nah besok untuk transparansi publik, kan amanah undang-undang juga 2014 tahun, amanah undang-undang 14 tahun 2008 kalau nggak salah. Itu transparansi informasi publik, termasuk kesempatan kerja harus juga ditransparan. Banyak hari ini yang sudah nge-share sini butuh lowongan kerja tapi pada prakteknya, ternyata di ujungnya banyak juga oknumnya gitu. Gua nggak bilang semuanya tapi oknumnya adalah bahkan banyak. Jadi, nah bagaimana caranya membagi rata? Nah kalau terkoneksi, nanti lapor ke sini. Pemda Purwakarta atau pemerintah daerah Purwakarta menyiapkan fasilitasnya, tetap yang ngeceknya, yang ngetesnya itu dari pabrik tersebut atau dari perusahaan tersebut, ya kan, dari perusahaan manapun silakan. Tapi tesnya, one day system. Lu butuh berapa? Gue butuh 100. Oke, 70 punya orang kita ya. 30 lu mau online mau apa terserah lu deh. Sebar. Ya terserah lu dah pokoknya. Tapi 70 yang ini yang dibagikan. Misalnya ke desa A 10, desa B 10, desa C dan seterusnya. Di desa A misalnya kuotanya butuhnya 10. Nah, lu umumin di situ. Lu bisa umumin juga kita bangun peradaban berbasis masjid juga bisa. Gokil banget ya kan? Masjid. Iya jangan cuman masjid innalillahi. Waduh, sekali-kali assalamualaikum di sini akan ada lowongan dari perusahaan A, anak-anak muda yang dan itu sah-sah aja orang menyampaikan kebaikan. Kesejahteraan. Baikan bro, ini positif. Keren banget. Iya kan? Jadi masjid bukan hanya yang mangga ibu-ibu di Arantos. Dana yang terkumpul. Nah, kan? Bukan hanya itu. Coba juga sampaikan. Nah, tapi kalau tidak didorong dari pemerintahan daerah ini nggak bisa bro. Jadi misalnya di desa A butuh 10.
ya kan? Iya. Butuh 10 nih, kuotanya lu 10. Nah, di situ misalnya ada 50 yang daftar. Nah, hari itu juga lu tes di situ. Seleksi deh. Seleksi di situ, umumkan hari itu juga di situ. Dan bener-bener akhirnya nanti ketahuan kita membutuhkan orang the right man on the right place. Jadi seleksi yang tepat tanpa ada biaya apapun, tapi kemauan dan memang orang itu punya kompeten di bidangnya. Betul. Kan yang ngetesnya juga perusahaannya. Ya, betul. Tapi pemerintah memfasilitasi terkait support bagaimana di situ cara, ya. Betul. Ya. Supaya ada link and match antara si investor yang sedang melakukan kegiatan usaha di Purwakarta juga membawa dampak positif terhadap masyarakat Purwakarta. Gokil sih. Itu satu, masih banyak yang lainnya. Gue saranin sih Pak, lu keep dulu deh. Soalnya takut ada yang nyontek. Gue cariin itu. Iya, pokoknya satu dulu ya. Jadi sekarang program Pak Lutfi ya sebagai Ketua DPD Nasdem Purwakarta punya program yang benar-benar namanya adalah Mobbling Locker. Dan ini benar-benar pengen tepat banget supaya tepat sasaran sampai ke daerah. Nantinya yang masuk itu, lu nggak pusing lagi dengan ngeluarin modal di awal berapa. Lu nggak pusing lagi nyari kerja kemana, lu gimana cara ngelamar ke perusahaan apa. Di situ sudah difasilitasi oleh pemerintah dan support perusahaan ada di situ. Oke, so pesan gue menangin dulu Pak Lutfinya biar bersatu aman. Berjuang menang. Nasdem. Oke, guys. Nanti episode berikutnya kita bakal gali lagi apa kira-kira kegelisahan gagasan Pak Lutfi untuk program berikutnya buat anak muda. Alright, stay right here. Gue Banyu, Pak Lutfi pamit. See you guys. Thank you.